Enak sekali. Tiga tahun. Kau tidak pernah membiarkan pecundang itu menyentuhmu? Tentu saja tidak. Kukatakan padanya aku perawan. Harus menunggu sampai menikah. Dia bahkan memanggilku suci. Pecundang sekali. Saudara yang tidak berguna. Memalukan. Tentu saja. Sayang, kau sekarang bos perusahaan. Bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Tapi memikirkan menikah dengannya, tidur dengannya, membuatku mual. Apa yang harus kulakukan? Mudah. Diklorvos. Setetes saja. Dia meminumnya. Dia mati. Aku menikahi Malaya besok. Besok, dia milikku. Apa? Meracuninya? Kenapa tidak? Kau ingin hidup dengan orang lumpuh? Aku tidak mau. Jika kau tidak ingin membuatnya jadi suami yang ditipu, aku sudah lama meninggalkannya. Tepat. Ya, aku suka perasaan ini. Buat dia menggantung, tapi dia tidak bisa memilikimu. Hanya aku yang bisa makan. Perasaan ini luar biasa. Ayo, aku punya teknik baru. Kita perawan giok. Ayo kita berlatih bersama. Apa? Kita perawan giok? Aku suka. Ayo. Ayo berlatih. Nick, kau jahat sekali. Suka? Ya. Nick, aku kepanasan. Tolong aku. Oke. Nick, Malaya. Buka pintunya. Malaya, Malaya. Buka. Malaya, buka. Malaya. Malaya, Malaya. Tidak, belum bisa muncul. Kah? Lihat saja bagaimana para jalang ini menjelaskannya. Malaya, buka. Apa yang harus kita lakukan? Caleb datang. Tenang. Kami sedang berlatih. Aku membantumu naik level. Begitu. Caleb, kenapa kau berteriak? Ada masalah apa denganmu? Nick, Malaya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang bisa kulakukan, bro? Membantu istrimu berlatih? And the Ray? Aku kelelahan. Berlatih. Berlatih di bak mandi? Ya, Malaya baru saja mendapat kitab gadis giok. Dia tidak bisa berlatih sendirian. Kamu tidak di rumah. Jadi dia memintaku membantu. Antu. Tepat sekali, kamu hanya orang cacat. Kamu tidak bisa banyak membantu, dan kamu menyalahkan Nick karena membantu. Tidak ada yang setidak berterima kasih itu. Kau. Kamu pikir aku bodoh? Caleb, apa maksudnya itu? Kau meragukanku? Aku tidak pernah meremehkanmu. Beraninya kau meragukanku? Lumpuh? Beraninya kau memanggilku seperti itu? Kenapa aku lumpuh? Dulu, jika aku tidak mendorongmu pergi, kau pasti sudah mati. Oh, ayolah, berhentilah bertengkar. Pernikahan akan dimulai, apakah kita masih akan menikah? Caleb, katakan padaku. Apakah kita akan menikah? Jika tidak, tidak apa-apa. Jika ya, berpalinglah. Pergi bersiap. Oke. Aku akan bersiap. Tunggu saja. Aku akan memberimu kejutan.
Apa yang harus kita lakukan? Aku curiga dia merencanakan sesuatu. Tidak ada latar belakang, tidak ada kemampuan. Apa yang bisa dia lakukan? Karena dia tidak tertipu dengan sandiwara ini. Ayo, kita lakukan dengan cara kita. Apa maksudnya itu? Bagaimana? Ayo kita lakukan sepenuhnya. Aku akan menjadi pengantin pria besok. Ayo kita buat dia makin dipermalukan. Buat dia terkenal. Bagus. Ayo lanjutkan. Malaya, beraninya kau selingkuh dengan sahabatku? Aku akan memberimu pelajaran. Halo, Caleb. Ibu, aku akan mengacaukan pernikahan besok. Halo, Caleb. Ibu, aku akan menggagalkan pernikahan besok. Kenapa? Dia benci aku lumpuh. Nick selingkuh. Apa? Beraninya dia. Anak nakal. Berani merebut pacar anakku? Aku akan pasang hadiah untuknya. Buat dia lebih sengsara darimu. Jangan khawatir. Aku akan menghancurkan mereka di depan umum. Baik, Nak. Kamu yang putuskan. Nick, Malaya. Kalian akan membayar untuk ini. Menyerahlah, penyihir. Tuan Jai menunggu di tempat tidur. Ya, kau sudah diracun, masih melawan? Kau tidak bisa. Bahkan jika aku mati hari ini, tidak akan pernah menyerah pada kalian belatung. Benar, jangan salahkan kami. Pendeta Tao, bentuk formasi 9 sungai, tangkap penyihir Siapa bilang kau boleh mengganggu seorang wanita? Tidak punya malu? Dasar lumpuh. Bukan urusanmu. Pergi. Atau kukirim kau ke neraka. Jika dia melihat ini, bisakah kita biarkan dia hidup? Bunuh dia dulu. Tunggu, Apa? Menyerah? di sini, sekarang juga. Aku bertarung sampai mati, bukan lari. Tapi dia tidak bersalah. Lepaskan dia. Kami, 4 iblis gurun, membunuh tanpa ampun. Pertama kali dengar, dia mati di sini. Cantik sekali. Bagaimana bisa kalian? Kalian monster. Ada hukum? Ada keadilan? Jangan takut, Nona. Aku di sini. Aku akan pukuli mereka sampai jadi sayuran. Masih sombong? Mati? Masih sombong? Mati. Pergi ke neraka. "18 telapak naga. 18 telapak naga. Kamu tahu kungfu? Merundung wanita, pengecut. Ayo. Bunuh aku. Dia di kursi roda. 3 lawan 1. Kita menang. Ayo lakukan." Tidak tahu malu. Aku akan lawan kamu. Aku di sini tidak usah berani. Lihat saja. Cantik, ada apa? Aku dibius. Tidak tahan. Cepat, bawa aku ke kamar mandi. Aku menyelamatkanmu. Dan bahkan harus memandikanmu. Aku hanya lumpuh. Aku pura-pura. Aku bisa membantumu mandi. Kalau begitu aku akan memandikanmu.
Minggir. Pindah. Lelah sekali. Suami, aku cinta kamu. Ayo menikah. Cantik. Tidak, 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 tidak. Ya, kita bisa. Aku sudah mencintaimu sejak lama. Hatiku membara. Begitu? Kalau begitu kamu menyedihkan, ibu selalu mengajariku untuk membantu orang lain, membantu orang, dan menegakkan keadilan. Kalau begitu, aku akan membantumu. Cantik, cantik, kasar, terlalu kasar. Tidak, tidak, tidak. Tidak, tidak, tidak. Aku bukan wanita. Aku seorang penyihir. Mereka memanggilku penyihir. Tidak. 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 Ada apa, istri? Istri? Siapa istrimu? Jangan panggil aku begitu. Aku membunuh orang. Kau tidak ingat? Tadi malam kau memanggilku suami ratusan kali. Kau bilang kau mencintaiku. Bagaimana bisa kau menyangkalnya? Tidak, tidak. Tidak, tidak. Aku diracun. Aku bukan diriku sendiri. Kita tidak bisa melakukan ini. Jangan pernah berpikir soal itu. Sudah berakhir. Ada apa? Jangan menakutiku. Aku. Sialan. Sibuk mendetoksmu tadi malam. Lupa pernikahanku sendiri. Apa? Apa yang telah aku lakukan? Ya ampun. 3265 panggilan tak terjawab. Apa? Kau akan menikah hari ini? Ya, hari ini pernikahanku. Semua mata tertuju padaku. Apa yang aku lakukan? Cepat. Aku perlu. Aku butuh seorang pengantin. Kenapa kau tidak jadi pengantin? Apa? Kamu butuh pengantin? Ya, aku butuh. Kamu bicara omong kosong. Kamu tidak punya pengantin. Kenapa pernikahannya? Aku punya satu. Tapi dia selingkuh. Dengan sahabatku. Bagaimana bisa dia? Pengantinmu mengerikan. Ya, jadi aku batalkan. Dan cari pengganti. Kau punya tubuh yang bagus. Dan cantik. Dan berkelas. Kau akan membutakan mereka semua. Ini akan epik. Bagaimana menurutmu? Kita sudah tidur bersama. Dan itu adalah pertamaku. Kamu tidak rugi. Jadi hari ini, kamu adalah pengantinnya. Kau tahu siapa aku? Kau berani menikah denganku? Tidak masalah. Asalkan kamu cantik. Dan, tadi malam, di tempat tidur denganmu. Aku merasa cukup enak. Buktinya aku mencintaimu. Aku Nicole, putri keluarga Diaz dari ibu kota. Aku alergi pada pria, jadi aku benci mereka. Tapi aku cantik, terlalu banyak pria yang mengejarku, banyak yang bertindak ekstrem. Mereka memberiku obat, tapi pada dasarnya aku mengebiri mereka. Aku memotong kejantanan mereka untuk memberi makan anjing. Orang-orang memanggilku penyihir. Apa itu benar? Tentu saja, aku galak, tapi aku tidak pernah berbohong. Aku jujur. Sempurna. Kau seorang penyihir. Aku membunuh setan. Lagi pula, kita melakukannya 9 kali tadi malam. Kau tidak alergi. Buktinya aku pasanganmu yang tepat. Ya,
Sepertinya begitu, aku tidak alergi padamu. Jadi berhenti bicara. Datanglah ke pernikahanku dan lamar aku. Apa? Kau ingin aku melamar? Ya, biar aku tidak malu. Aku suamimu. Aku punya harga diri. Maka kau juga punya harga diri. Sepertinya begitu. Kenapa kau tidak? Kakiku baik-baik aja. Aku berpura-pura. Pura-pura? Kenapa? Aku pria misterius. Nikahi aku akan cerita semuanya. Baiklah, karena kamu mendetoks aku akan mencobanya. Lihat saja apakah kamu layak untukku. Tidak masalah. Cium aku. Sayang, aku akan ke tempat acara dulu. Cepat datang. Kamu. Dia pecundang. Tapi getaran itu. Mungkin dia bukan hanya orang biasa. Baiklah, ayo coba. Mungkin kejutan. Bupa, siapkan mahar super untukku. Aku akan menikah. Para tamu undangan, selamat datang di Tuan Caleb dan pernikahan Nona Malaya. Silakan sambut pengantin pria dan wanita. Pasangan yang sempurna. Pasangan yang sempurna. Pengantin pria dan wanita. Satu cantik, satu di kursi roda. Pasti cerita yang mengharukan. Mau berbagi? Tidak ada yang mengharukan. Aku cuma mengorbankan universitas terbaik untuknya. Berakhir di kursi roda ini karenanya. Pengantin pria, kamu di kursi roda karena pengantin wanita? Sangat mengharukan. Tidak mengharukan. Saat kami pacaran, sebuah mobil kehilangan kendali, aku mendorongnya menjauh. Tapi aku yang tertabrak dan melukai saraf skiatiku. Cukup. Caleb, kau jadi korban di sini? Ya, ini pernikahan. Kenapa bahas ini? Pernikahan. Malaya, apakah kamu pikir kamu punya hak menjadi pengantin wanita? Ada apa ini? Caleb, apa maksudmu? Kau lumpuh? Kamu pikir aku tidak pantas untukmu? Kau benar. Kau tidak pantas untukku. Caleb, jangan keterlaluan. Ini pernikahanmu. Tidak. Ini bukan pernikahanku. Ini pesta perceraian yang kusiapkan untuknya. Pesta usiran. Pesta usiran? Apa? Apa artinya? Apa itu pesta usiran? Tidak. Ini bukan pernikahanku. Ini adalah pesta perceraian yang kupersiapkan untuknya. Pesta usir. Pesta usir? Apa? Apa artinya? Apa itu pesta usir? Ini pesta usir. Pesta usir? Apa yang terjadi? Bagaimana pernikahan berubah menjadi perpisahan? Caleb, kamu gila? Demi ibumu, aku biarkan Malaya menikahimu. Tidak tahu berterima kasih, dan kau suruh dia pergi. Dasar lumpuh, apa hakmu? Tepat. Kenapa dia harus pergi? Apa? Dia menikahiku karena kasihan? Kau tahu hal memalukan yang dia lakukan? Caleb, jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Malaya tidak peduli kau lumpuh. Kau bilang dia tidak punya malu. Di mana dia tidak punya malu? Jelaskan hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau bertanya padaku? Kenapa kau tidak tanya dia? Cukup, Caleb. Berhenti menjelek-jelekkan aku. Aku tidak pernah berencana menikahimu. Bukankah ini pesta usir? Kalau begitu, pergilah. Jadilah bujangan. Apa? Aku, bujangan. Kau lumpuh yang tidak bisa mengurus diri sendiri, tinggal di gunung. Rumahmu tidak ada isinya. Apa kau pikir orang lain, selain aku, akan menyukaimu? Ya, siapa yang mau? Maaf, seseorang menyukaiku. 1000 kali lebih baik darimu. Pernikahan hari ini untuk dia dan aku. Tidak ada hubungannya denganmu. Lebih baik pergi seperti anjing dan saksikan kebahagiaan kami. Caleb, apa yang kau katakan?
ini pernikahanmu dengan wanita lain? Bukan. Ini pernikahanku dengan sahabatnya, Nick. Siapa nih? Pria lain? Apa? Ini pernikahanmu dengan Nick? Ya, ini pernikahanku dengan Malaya. Apa yang dia lakukan? Ya, hari ini adalah pernikahanku dengan Malaya. Ada apa? Pengantin pria benar-benar diganti. Malaya, si cantik sekolah sudah keterlaluan. Sayang, akhirnya kau datang. Aku bilang akan menikahimu hari ini, aku mendukungmu, tentu saja aku akan melakukannya. Malaya, ada apa? Bu, kau selalu khawatir aku akan menderita dan ditertawakan bersama seorang cacat, jadi aku akan meninggalkannya sekarang dan menikah dengan Nick yang kaya. Ya ampun, Menikah dengan Nick? Nick adalah teman Caleb. Ada apa dengan kalian berdua? Lupakan saja, Tante. Aku mulai dari nol, sekarang aku bos miliarder, dan di belakangku ada pendekar sakti dari Yenton, masa depan yang cerah. Caleb hanyalah pecundang, tidak punya apa-apa. Kenapa dia harus menjadi temanku? Ya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan Nick, yang satu kaya, yang satu kodok. Kau buta. Aku tidak bisa dibandingkan dengan dia. Jika kau tahu siapa aku sebenarnya, kau akan mencongkel matamu. Apa? Kau sungguh? Kau membuatku mati ketawa. Sayang, berhenti tertawa. Dia hanya pecundang yang tidak terima tidak bisa menahan penghinaan. Lupakan saja, Caleb, demi masa lalu, dan karena kau cacat, dan istrimu menikah denganku, aku akan merelakannya. Berlutut di depanku dan menggonggong 2 kali, aku akan memberimu $100.000, lalu keluar. Apa? Simpan uangmu. Aku ingin kau berlutut di depan semua orang, tampar dirimu sendiri. Dan akui kau sampah. Lalu aku akan melepaskanmu. Bagaimana, Caleb? Jangan memaksakan. Membuatku Caleb. Jangan maksa. Bikin aku mukul orang cacat. Nick, keterlaluan. Brett, apa katamu? Bantu orang cacat ini? Aku tidak memihak, aku cuma pikir, kamu keterlaluan. Apa? Keterlaluan? Apa kamu baru turun gunung? Tidak tahu aturan kota? Tidak paham abad ke-21? Aku kaya. Jadi kenapa kalau aku merisak? Ya, aku cantik. Dia orang cacat yang tidak bisa merawat dirinya sendiri. Apa aku tidak bisa ninggalin dia? Mau aku beramal? Ya. Atau, suruh adikmu ngasihani dia dan nikah sama dia. Itu beda, Caleb cacat karena Malaya. Dia berutang padanya. Memang seharusnya begitu. Aku cuma tidak mau dia. Terus kenapa? Peduli amat. Kamu miskin seperti dia. Peduli amat sama pendapatmu. Kamu bisa abaikan pendapatku, tapi orang harus punya hati nurani. Jangan jadi orang yang tidak tahu terima kasih. Kalau tidak, kamu akan dihukum. Baik, berhenti pura-pura jijik. Kamu bisa tanya semua kerabat dan teman sekelas. Haruskah aku menikahi Caleb atau Nick? Oke, sayang. Hari ini aku akan live PK dengan Caleb. Siapa yang jadi pengantin pria? Caleb, atau aku? $10.000 untuk yang dukung aku. $10.000. $10.000. Murah hati banget. Ayo, angkat tanganmu, kalau kamu dukung Caleb. Lihat itu, ini yang namanya kekuasaan. Satu orang cacat, kamu sampah cacat. Satu orang tidak penting. Berhenti. Angkat tangan kalau kamu pikir aku yang jadi pengantin. Tuan Louis, Tuan Louis. Tuan Louis. Tuan Louis.
Angkat tanganmu jika menurutmu, angkat tanganmu jika menurutmu. Akulah pengantin pria, Tuan Louis. Lihat itu, Caleb, ini namanya kekuasaan. Semua orang mendukungku kecuali Brett, semua orang menganggapmu sampah. Sepertinya putriku membuat pilihan yang tepat. Nick seharusnya menjadi pengantin pria hari ini. Dia menantuku. Caleb, jangan sedih. Jangan salahkan dunia. Salahkan orang tuamu yang tidak berguna. Apa? Orang tuaku tidak berguna? Jika kau tahu siapa mereka sebenarnya, kau akan mencungkil matamu sendiri. Latar belakang apa? Kau pecundang. Masih menyombongkan diri. Semua orang tahu, ibumu adalah petani yang tinggal di pegunungan. Apa? Petani bisa sukses? Seorang petani. Tinggal di pegunungan berarti dia petani? Biarkan ku beritahu. Ibuku adalah dewa bela diri. Dewa bela diri. Dewa bela diri. Dia tidak bercanda, kan? Siapa yang mau percaya? Cukup, hentikan kelakuan menjijikkan. Dewa bela diri apa? Kupikir kau adalah santo pertanian. Mana barangnya? Tanda tangani surat cerai dan keluar. Caleb, apa yang kau lakukan? Jangan bikin aku mukul kamu. Aku bilang aku akan mengusirmu hari ini, bukan sebaliknya. Saat pengantin asli tiba, kau akan menandatangani surat-surat dan pergi. Apa? Kau punya pengantin? Kau? Sampah sepertimu yang kubuang, bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Bahkan anjing pun tidak menginginkanmu. Kau punya pengantin? Seorang miskin, kesepian, pecundang yang menyedihkan. Keluar. Semuanya, bantu aku. Jika dia tidak mau pergi, ayo kita usir dia bersama-sama. Keluar. 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 Keluar sekarang. Keluar. 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 Apa yang kau lakukan? Keluar. Jangan menghalangi Tuan Louis. Hari ini, kita mengusir Caleb. Ayo teman-teman. Ayo. Kalian anjing. Siapa yang berani menyentuhku? Apa-apaan? Putri keluarga Diaz melamar Caleb. Cantik sekali. Nona Diaz? Menawan. Nona Diaz, gadis impian jutaan orang. Dia menikahi Caleb. Apa aku dengar dengan benar? Kenapa semua orang di atas panggung? Minggir. Aku menawarkan 5% saham keluarga Diaz untuk melamar Caleb. Caleb, apakah kau mau menerima? Apa ini nyata? Bernilai lebih dari 100 juta? Sungguh? Apa? Apa kau melamarku? Ya, nikahi aku. Jauh lebih baik dari bunga teratai putih itu. Aku mau. Aku akan putus dengan Malaya hari ini. Menikahi Nicole. Mulai hari ini, kau suamiku. Cukup, siapa kau? Melakukan aksi murahan ini di hari pernikahanku? Apa kau tidak malu? Apa? Kukatakan kau pemeran tambahan murahan, bersekongkol dengannya untuk pura-pura. Ini konyol. Kaulah yang selingkuh, kan? Jaga mulutmu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak berbohong. Kebetulan, setelah aku tahu kau membuli suamiku, aku menemukan bukti.
Sekarang kau punya kesempatan. Minta maaf pada suamiku, atau aku akan mengekspos buktinya dan menghancurkanmu. Ekspos semuanya. Kau pikir aku takut? Tunjukkan padaku. Baik, sesukamu. Putar buktinya. Lihat layarnya. Nick, kau jahat sekali. Nick, kamu jahat banget. Kamu benci Caleb karena dia cacat dan suka padaku, kan? Aku biarkan kamu bersenang-senang hari ini. Nick, kamu kasar banget. Kasar? Aku liar hari ini. Ayolah, sayang. Oke, terlalu kotor. Jeda. Aku punya bukti kotor hotel lainnya. Mau lebih? Cukup. Jadi bagaimana jika aku tidur dengan Nick, seorang cacat yang tidak bisa merawat dirinya sendiri? Dia tidak pantas mendapatkanku, jadi bagaimana jika aku membencinya? Cacat. Bahkan tidak bisa membersihkan bokongnya sendiri. Malaya, dasar jalang buta. Kamu jelek di dalam. Sayang, jangan kesal. Aku dukungmu. Aku akan menegakkan keadilan. Tidak, tidak. Aku baik-baik saja. Badut seperti dia tidak bisa membuatku marah. Aku tidak bisa menahan tawa. Apa yang lucu? Apa aku salah? Malaya, kamu benar-benar menganggap aku tidak berguna? Pikir aku miskin? Pikir aku tidak bisa merawat diriku sendiri? Tidak berguna. Semua orang tahu itu. Perlukah aku bicara lebih? Tepat. Kamu lupa? Kamu masih di kursi roda? Aku di kursi roda. Tapi jika aku bilang padamu, kakiku sudah sembuh. Kursi roda itu untuk latihan seni bela diri, aku tidak bisa menggunakan kakiku. Apa? Semua dengar itu? Dia tidak bisa menggerakkan kakinya untuk latihan kungfu. Caleb, muak dengan kebohonganmu. Ya, menjijikkan. Tidak bisa menggunakan kakimu untuk kungfu. Kau mengarang kebohongan itu? Kalau begitu berdiri. Jika kamu normal. Berdiri dan tunjukkan pada kami. Jika tidak bisa, akui kamu cacat. Berdiri. Berdiri, pembohong. Berdiri, berdiri, pembohong. Berdiri, berdiri, berdiri. Buka matamu dan lihat. Dia benar-benar melakukannya. Bagaimana bisa dia? Mustahil. Lalu kenapa? Dia hanya mengertakkan gigi. Jangan hanya berdiri di situ. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Seni bela diriku sudah sempurna. Tidak perlu kursi roda lagi. Buka matamu. Apa aku lumpuh? Caleb. Kamu benar-benar baik-baik saja. Beneran? Tentu saja. Hebat. Aku tahu kamu hebat. Tuhan adil. Tuhan baik. Biar aku tahu sifat asli Malaya. Dan biarkan aku menunggu lamaran Nona Diaz. Sayang, senang sekali kamu di sini. Memegang tanganmu. Aku merasakan cinta. Tidak seperti wanita jalang itu. Membuatku muak. Apa yang kamu banggakan? Kamu berusaha keras. Hanya dapat sisaku. Dibandingkan dengan istri asliku, Nona Diaz, dia sampah. Aku mengerti. Aku mengerti. Itu penipuan. Pasti penipuan. Caleb pembohong. Nick, apa maksudnya? Caleb, kamu keji. Untuk mendapatkan kasihan Malaya, kamu pura-pura lumpuh untuk menipunya. Apa? Aku menggunakan trik kotor untuk menipu Malaya? Ya. Untuk mendapatkan Malaya, kamu pura-pura lumpuh dalam kecelakaan, membuatnya merasa bersalah dan mendapatkan kasihannya.
Kamu keji. Sangat keji. Semuanya, lihat. Sangat keji. Kamu pembohong. Jadi begitu, ya Tuhan, 3 tahun kebohongan, kupikir kau melakukannya untukku. Itu sebabnya aku tidak bisa pergi, kamu pura-pura, kamu menjijikan. Keji, buat dia membayar, dan kerusakan emosional, dan untuk masa mudamu. Ya, cepat, Caleb, bayar aku $1 juta, atau aku tidak. Ya, cepat, Caleb, bayar saya $1 juta, atau aku tidak akan melepaskanmu. Dasar brengsek. Suruh dia bayar. Menjijikan, tidak tahu malu. Bayar, bayar, bayar. Bayar, bayar. Kau dengar itu, Caleb? Bayar. Kamu ingin aku bayar? Tentu saja. Kamu pura-pura cacat, menyia-nyiakan 3 tahun masa muda dan cintaku. Jika kamu tidak bayar, aku akan membongkarmu. Biarkan dunia melihat wajah jelekmu. Baik. Karena kamu bilang begitu. Biarkan aku tunjukkan sesuatu. 3 tahun lalu, aku hampir mati menyelamatkanmu. Keluargaku mengirimku ke Royal Hospital. Total tagihan medis adalah 31 juta. Kamu bayar aku dulu. 31 juta. Omong besar. 31 juta untuk perawatan? Ya enggak? Ya, ini bukan soal uang. Royal Hospital bukan sesuatu yang orang miskin bisa mampu. Ya, Dia menipu. Itu pemerasan. Simpan buktinya. Panggil polisi. Ya, simpan buktinya. Caleb, berani memeras? Kau akan masuk penjara. Ya, simpan buktinya. Aku akan menelepon polisi sekarang juga. Mengirimmu ke penjara. Halo, polisi? Saya ingin melapor. Seseorang pura-pura cacat untuk menikah dan memasukkan faktur palsu. Pemerasan. Oke, kami akan mengawasinya. Cepat datang. Caleb, tunggu. Dasar penipu emosi jahat. Penipu pernikahan. Aku akan mengirimmu ke penjara sendiri. Aku sendiri yang akan memenjarakanmu. Tangkap dia. Atau dia akan lari. Siapapun yang menangkapnya lebih dulu, $10.000 per orang. $10.000? $10.000? aku ikut. Aku ikut. Aku juga. Siapa yang berani menyentuhnya? Apa yang kamu mau? Siapa yang berani menyentuh lelakiku? Kamu menantang keluarga Diaz? Masih jadi figuran di sini? Beraninya kamu? Tepat sekali. Keluarga Diaz adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Bahkan jika Nona Diaz buta, dia tidak akan melirik orang cacat, pembohong. Pergi. Nona kami adalah pewaris sebenarnya. Kalian pembohong, kamu lucu sekali. Kalian semua bersekongkol. Oh, lalu, ayahku adalah direktur di Diaz Group. 1 telepon dan aku akan membongkarnya. Telepon dia, bongkar dia sekarang juga. Aku akan menghajarnya. Ayah, aku ingin bertanya sesuatu. Ada apa? Apakah Nona Diaz menikah hari ini? Dari mana kamu dengar itu? Nona Diaz tidak tahan dengan pria. Jangan sebarkan itu, dan seret aku keluar. Mengerti. Kau dengar itu? Semuanya jelas. Dia penipu. Nona Diaz tidak tahan dengan pria. Jadi dia bukan Nona Diaz yang asli. Tepat. Sekarang aku ingat, Nona Diaz alergi pada pria, dia membenci mereka, itulah kenapa mereka memanggilnya penyihir. Pria yang mengejarnya, dia mengebiri pria yang mengejarnya. Bagaimana mungkin dia melamar Caleb? Info ayahku akurat. Itu penipuan. Penipuan? Sebutkan nama ayahmu. Aku akan pecat dia sekarang juga. Apa? Pecat ayahku? Kamu pikir kamu Presiden Diaz? Bukan urusanmu. Pecat dia kalau berani. Ayahku Mark, silakan, pecat dia. Kalau kamu bisa memecatnya, ayahku Mark. Pecat dia kalau berani. Kalau kau pecat dia, aku akan makan tai di kamera. Aku juga. Kau berani? Pecat direktur konsorsium itu segera. Pecat Mark. Anaknya perempuan punya karakter buruk, dan dia menghinaku. Sudah, berhenti aktingmu. Kau bahkan mau menikahi pecundang seperti itu. Kau pikir ada yang percaya? Kau pikir kau siapa? Ya, betapa menyedihkannya dirimu berpikir pria yang aku campakkan adalah suatu hadiah. Pria yang kau campakkan? Malaya. Jangan membual. Kau lupa aku yang menceraikanmu duluan. Kau menceraikanku? Apa yang lucu?
Kau baru saja menangkapku dengan Nick, tidak bisa memperbaikinya. Jadi kau menyelamatkan muka. Tidak ada yang dibanggakan. Ya. Kau berpura-pura lumpuh dan mempermainkan anakku. Siapa kau berani bicara begitu? Saat ibuku tiba di sini, kau akan lihat. Ibumu? Aku ingat. Wanita desa dari pegunungan. Dia sahabatku. Tapi tidak lagi. Sekarang aku sosialita. Dia hanya petani. Dia takut mempermalukanmu. Dia bahkan tidak muncul di pernikahanmu. Tepat sekali. Maaf. Dia pergi ke Afrika Utara untuk mengambil edisi terbatas cincin berlian bintang miliar. Dia akan terlambat. Apa yang baru ku dengar? Dia pergi mengambil cincin berlian bintang miliar? Kau tidak benar-benar berpikir tipuan murahan seperti ini bisa membuatku kembali? Membuatmu kembali? Kau pikir kau siapa? Hanya Nona Diaz. Adalah cinta sejati dan pasangan sempurnaku di hidup ini. Akting yang buruk sekali. Dia baru saja bilang dia akan memecat ayah Clark. Tapi sekarang... Ya, pecat ayahku. Silakan. Tolong. Ayah? Apa? Oke. Apa? Kamu benar-benar Nona Diaz? Mustahil, Nona Diaz. Bagaimana mungkin dia suka orang gagal, seperti Celek? Kamu buta. Suamiku bukan orang gagal. Dia pria terbaik yang hidup. Kamu hanya buta. Maaf, Nona Diaz. Itu salahku. Aku sangat kasar. Mohon ampun. Jangan pecat ayahku. Dia pilar keluarga kami. Jika dia kehilangan pekerjaannya, kami hancur. Bukan masalahku. Mereka yang menghina suamiku bisa masuk neraka dan tidak akan bangkit lagi. Benar, sayang? Kamu benar. Caleb, maaf, salahku, tolong. Demi mantan teman sekelas, bantu aku memohon ampun, tolong. Keluar. Aku tidak punya teman sekelas sepertimu. Nick, bantu aku. Aku membantumu. Jangan buru-buru. Dia penipu. Dia pasti menggunakan suatu tipuan untuk mempesona Nona Diaz. Saat polisi tiba di sini, dia akan terbongkar. Siapa yang memanggil polisi? Siapa yang memanggil polisi? Siapa yang memanggil polisi? Di sini, Pak, kami yang memanggil. Siapa yang menipu? Tentang apa? Dia berpura-pura cedera dan ingin menikahi saya. Setelah kami membongkarnya, dia memasukkan faktur palsu dan memaksa saya membayar. Ya, dan jumlahnya besar, 30 juta. Apa? 30 juta? Ini besar. Di mana buktinya? Serahkan. Ini. Apa ini? Dia terluka saat menyelamatkan saya. Sekarang saya ingin putus. Dia bilang dirawat di rumah sakit Royal biaya lebih dari 30 juta, dan meminta saya membayar. Apa? Dia dirawat di rumah sakit Royal dan menghabiskan lebih dari 30 juta. Nak, tipuanmu terlalu jelas. Penipuan sudah seberani ini? Kamu tahu siapa yang dirawat di rumah sakit Royal? Hanya pejabat atau pahlawan nasional. Mereka semua orang besar yang bisa membuat sesuatu terjadi. Kamu pikir kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Tapi ibuku adalah pendekar bela diri dan pendiri grup bela diri. Dengan kata lain, orang terkaya yang masih hidup. Apa? Pendekar bela diri atau orang terkaya? Itu lucu sekali. Ibumu adalah pendekar bela diri dan orang terkaya yang masih hidup. Jika itu benar, ibuku yang terkaya di alam semesta. Saya sudah cukup dengan dia, Pak Polisi, ini buktinya. Tangkap dia sekarang. Bagus. Pengungkapan besar lainnya. Ini. Nah, Pak Polisi. Mustahil. Mustahil. Ada apa, Pak? Jumlahnya lebih besar dari yang dia katakan. Jelas. Bahkan Pak Polisi belum pernah melihatnya. Dia akan dihukum mati. Benar, Pak? Keparat. Ini stempel resmi Royal Hospital. Ini asli. Apa? Asli? Mustahil. Dia orang tidak penting dan penipu. Mana mungkin dia mampu ke Royal Hospital? Tepat. Dia hanya luka ringan. Dia tidak butuh Royal Hospital. Mustahil dia menghabiskan 30 juta. Caleb, kebohonganmu gila. Hanya luka kecil.
Malaya, apa kau benar-benar mengira aku hanya lecet? Benar, aku ingin menjengukmu. Ibumu bilang itu ringan. 2 hari dan kau bisa pulang, aku ingat jelas. Itu katanya. Tahu kenapa? Karena aku kritis. Lebih dari 30 patah tulang. 10 kali resusitasi. Aku tidak ingin kau khawatir. Aku bilang padanya, untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Hentikan pura-pura setia dan jadi korban tragis. Hentikan kepura-puraanmu dan sikap korban tragis. Kamu pikir aku akan percaya itu? Ya, sudah selesai, dan kamu masih ingin dikasihani putriku, tidak tahu malu. Dia tidak berbohong. Itu ada di lembaran. Pasien, Caleb, 33 patah tulang akibat kecelakaan mobil. Paling parah, patah tulang belakang dan kerusakan saraf skiatik akan menyebabkan hemiplegia. Lumpuh seumur hidup. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa menurutmu? Kukira kamu tidak peduli kalau aku miskin. Kamu mencintaiku apa adanya. Jadi aku bersumpah untuk mencintaimu seumur hidupku. Jadi ketika mobil itu datang, aku mendorongmu pergi. Dan menerima hantaman itu sendiri. Kemudian kondisiku memburuk. Aku juga menyembunyikannya darimu. Aku tidak ingin kamu khawatir. Atau merasa terbebani. Aku tidak pernah menyangka. Ternyata kamu adalah pengkhianat yang menusuk dari belakang. Tidak, ini pasti palsu. Dia berbohong. Dia berbohong. Nak, apa masalahnya? Ini masalah besar. Apa masalahnya? Sederhana. Laporannya mengatakan 33 patah tulang, termasuk tulang belakang dan saraf skiatik, menyebabkan hemiplegia dan lumpuh seumur hidup, kan? Ya, diagnosis mengatakan begitu, dan itu benar. Jadi pertanyaannya, jika itu nyata, jika dia terluka separah itu, dia akan hemiplegia, lumpuh seumur hidup. Lalu kenapa dia berdiri di sini? Bukankah penipuan itu cukup jelas? Tepat sekali. Itu pasti palsu. Ya, dia baik-baik saja sekarang. Benar-benar normal. Kalau Ya. Cacat yang begitu jelas, aku bahkan tidak menyadarinya. Jadi, meskipun segelnya asli, itu tetap mencurigakan. tepat sekali. Jika dia benar-benar sakit seperti ini, tidak ada obatnya, kedokteran modern tidak pernah menyembuhkan kelumpuhan. Jadi jutaan tagihan medis itu semuanya palsu. Dia penipu. Sayang, apakah semuanya palsu? Bagaimana mungkin? Apa aku terlihat seperti pembohong? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Aku akan memanggil direktur rumah sakit untuk datang ke sini. Apa? Kau memanggil direktur ke sini? Kau pasti gila. Kau tahu seberapa berkuasa direktur itu? Dia memegang nyawa para elit di tangannya. Seseorang yang semua orang berkuasa coba menyenangkan. Siapa kau? Katak dalam tempurung. Kau tidak bisa mengenali kehebatan. Hari ini akan kutunjukkan padamu seperti apa kekuatan sebenarnya. Kak, masalah pernikahan. Suruh direktur datang ke tempat kejadian. Apa? Kau terluka? Tidak, ada yang salah. Aku butuh dia di sini. Oke, aku akan mengirim jet pribadi. Tunggu sampai dekan datang ke sini, aku akan memberitahumu sebuah dongeng, dan menunjukkan padamu apa itu malu. Tunggu sampai dekan datang. Aku akan memberitahumu sebuah dongeng, dan menunjukkan apa itu malu. Dan membuatmu merasakannya. Aku sudah muak denganmu. Sepertinya aku harus memberimu pelajaran. Tunjukkan apa yang aku punya. Kalau tidak, kau benar-benar tidak tahu siapa yang kau hadapi. Kau seorang Dias, kan? Ya, memangnya kenapa? Aku memberitahumu sekarang juga, putuskan hubungan dengan bocah ini, dan pergi. Aku bisa menjagamu tetap aman, jika tidak, aku akan menghancurkan seluruh keluarga Dias. Apa? Menghancurkan keluarga Dias? Kau dengar benar? Kau pasti gila. Keluarga Dias adalah bangsawan modal, bernilai miliaran. Kau hanya seorang pemula kecil. Beraninya kau mengancam kami? Kau serius? Jadi kau tidak mau menerima saranku dan putus hubungan dengannya, kan? Kau pikir kau siapa? Menyuruhku? Ayolah, sayang, mari kita bersenang-senang. Hah? Ah, apa? Hari ini hari pernikahan kita. Ayolah.
Tidak tahu malu, sudah lama tidak melihat pria berciuman di depan umum. Menjijikan. Beraninya kau? Kau sengaja menentangku, bukan? Kalau begitu jangan salahkan aku. Halo. Apakah itu Anda, Tuan? Keluarga Diaz menentangku. Halo? Pak? Keluarga Diaz menentangku. Tolong blokir mereka. Keluarga Diaz, kalian selesai. Sayang, aku sangat takut. Pemula ini pikir dia bisa menjatuhkan keluarga Diaz. Aku gemetar. Takut? Aku sangat takut sampai kehilangan kendali. Tidak apa-apa. Jangan salahkan aku. Kamu yang menakutiku duluan. Kamu? Baik. Kamu berani memukulku? Tunggu sampai keluarga Diaz bangkrut, lalu aku akan berurusan denganmu. Jangan khawatir, sayang. Keluarga Diaz aman. Tapi dia? Perusahaannya akan bangkrut. Dia akan mengemis di jalanan. Caleb, apa yang kamu katakan? Perusahaanku akan bangkrut? Aku akan mengemis di jalanan? Kamu tidak salah dengar. Itulah nasibmu. Kamu benar-benar tidak punya kesadaran diri. Orang tidak penting yang hanya tahu cara menipu. Bagaimana bisa kamu membuat seorang miliarder bangkrut? Nick, kamu mungkin tidak tahu bagaimana kamu dari buruh kecil sampai ke posisimu sekarang, dengan aset lebih dari 100 juta. Jadi maksudmu kamu mendukungku? Tepat. Semua yang kamu miliki adalah karena aku. Aku menyuruh ibuku mendukungmu diam-diam. Tanpa dukungan keluargaku, kamu bukan siapa-siapa. Kau dengar itu? Aku kaya karena dia. Orang miskin dari gunung mendukungku. Seorang miliarder. Kamu tidak tahu malu. Tapi beberapa orang benar-benar percaya. Bahkan Nona Diaz mempercayai kebohongannya. Jangan khawatir. Saat keluarga Diaz bangkrut, dia akan menyesal. Nicole, di mana kamu? Keluarlah. Nicole, di mana kamu? Keluar. Nicole, kamu di mana? Keluarlah. Nicole, kamu di mana? Keluarlah. Ayah? Ada apa? Siapa bilang kamu boleh menikah dengan orang luar? Ya, orang tuamu membesarkanmu, kamu bahkan tidak bilang sama mereka. Nicole, kamu sudah keterlaluan. Bahkan jika aku bilang, mereka tidak akan setuju. Kamu tetap menikah dengannya, kamu melakukan ini untuk menentang mereka. Ini hidupku. Kenapa mereka yang memutuskan? Kami membesarkanmu. Itu cukup? Tepat. Jika kamu menikah dengan seseorang yang setara, baik. Tapi kau memilih orang tak berarti. Bukankah kau mempermalukan keluarga Diaz? Mempermalukan kami satu hal, tapi menyebabkan masalah, membawa malu bagi keluarga, ini tidak bisa dimaafkan. Masalah apa? Bagaimana aku menyebabkan masalah? Apa kau tidak tahu? Kau menyinggung Nick, Diaz diblokir, semuanya ditangguhkan, kau telah membunuh kami. Apa? Minta maaf padanya, mohon ampun padanya. Dia benar-benar melawan keluarga Diaz. Ya, kau pikir aku seperti idiot ini, hanya menyombongkan diri? Pak Lewis memang yang sebenarnya. Aku benar mengusirnya. Pak Lewis? Ya, saya. Maafkan saya, Pak. Nicole kurang ajar, saya meminta maaf untuknya, mohon beri ampun, ampuni keluarga Diaz kali ini. Ya, Anda orang yang visioner, orang yang berpandangan luas, bantu kami melewati ini. Kami akan selamanya berterima kasih. Sebagai kepala keluarga Diaz, saya bersumpah. Jika Anda mengampuni kami, saya akan berikan dia 40% saham kami untuk meminta maaf. Tidak. Dengan status saya tidak butuh uang. Saya ingin rasa hormat. Untuk memaafkan kalian, kecuali saya mendapatkan martabat saya kembali. Begitu ya, katakan padaku, apa yang kamu mau, kami akan melakukannya. Sebenarnya, ini sederhana. Caleb adalah musuhku, selama putrimu menceraikannya, mengusirnya, dan berlutut meminta maaf padaku, masalah ini akan selesai. Benarkah? Sangat murah hati. Itu mudah. Nick benar-benar murah hati.
Kau dengar itu? Putuskan hubungan dengan orang kampung ini. Minta maaf pada Nick. Lihat, Caleb, ini adalah kesenjangan antara kita. Aku akan menghancurkanmu. Kau bahkan tidak bisa. Apa? Orang desa sepertinya berani melawanmu? Biarkan aku membantumu menjatuhkannya. Ayah, apa yang kau lakukan? Menjauhlah. Beraninya kau menghina Nick? Aku akan membunuhmu. Kamu harus bersyukur kamu memiliki anak perempuan yang baik. Kalau tidak, keluargamu sudah lenyap. Sayang, kau tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Karena aku berjanji menikahimu, aku tidak akan pernah menyesal. Oke, setelah menyembunyikan identitasku begitu lama, akhirnya aku menemukan yang tepat, jangan khawatir. Aku akan meletakkan mahkota di kepalamu, dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Masih pura-pura? Seorang pria yang ditolak masih ingin memahkotainya? Tepat. Kau pura-pura lumpuh untuk menipuku, dan kau masih punya muka. Dasar bodoh buta. Kau akan segera melihat siapa aku sebenarnya. Identitas apa? Begitu. Setelah Nona Diaz pergi, kau akan sendirian. Itulah dirimu. Kau menyedihkan. Putri keluarga bangsawan menikah dengan pria miskin seperti ini. Ikut aku. Pergi. Ikut aku. Pergi, pergi, pergi. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan dia. Keluar. Dengar, meskipun aku buta, aku tidak akan menikahkan putriku dengan sampah sepertimu. Sampah? Bodoh. Aku tuan muda grup marsial. Apa? Tuan muda grup marsial? Kau sungguh tidak tahu malu dan gila. Orang sampah sepertimu tidak pantas membersihkan sepatunya. Berani-beraninya kau berpura-pura menjadi dia? Belum pernah bertemu orang setebal ini. Bagaimana bisa aku temanmu dulu? Ini noda dalam hidupku. Ya, penipuan faktur belum selesai. Bukankah kau bilang kau akan mengundang direktur rumah sakit kerajaan untuk bersaksi? Di mana dia? Dia penipu. Untuk apa repot minta kesaksian? Kalau begitu tidak perlu menunggu. Petugas, bawa dia untuk diinterogasi. Jangan tunda pernikahanku. Ya? Di mana dia? Jika tidak ada yang bisa menjaminmu, aku akan menangkapmu karena penipuan dan menyelidiki. Tidak perlu menunggu. Dia penipu, aku yakin. Tangkap dia, tangkap dia, Tangkap dia. tangkap dia. Siapa berani menyentuh Tuan Li? Siapa yang berani menyentuh Pak Li? Siapa yang berani menyentuh Pak Li? Siapa kamu? Dia direktur rumah sakit kerajaan. Apa, direktur? Ya, saya pernah lewat sekali dan melihat orang-orang menyapanya. Saya ingat dengan jelas, dia direktur. Jimon, salam, Pak Li. Direktur, waktu yang tepat. Boleh saya tanya kenapa Pak Li memanggil saya? Apakah saya pernah dirawat di rumah sakit Anda untuk cedera tulang belakang dan kerusakan saraf skiatik, biaya 30 juta? Ya, ada masalah apa? Mereka mengira faktur saya palsu. Dan perlu Anda memverifikasinya. Mereka bilang itu palsu? Tunjukkan. Buka mata dan lihat. Stempel di atasnya adalah stempel rumah sakit kerajaan. Setiap sen asli. Bagaimana? Siapa dia? Dari mana dia dapat 30 juta untuk rumah sakit kerajaan? Siapa dia? Kamu akan mati kaget jika aku beritahu. Ijaan sih. Apakah dia membayarmu untuk berpura-pura juga? Dia hanya mantanku, seorang penipu. Latar belakang apa yang bisa dia miliki? Aku tidak tahu latar belakangnya. Yang aku tahu adalah kakak perempuannya yang tertua adalah marshal tertinggi, kakak keduanya adalah super diva, dan yang ketiga adalah legenda pasar saham. Tak satu pun dari kalian di sini yang layak. Tidak ada dari kalian di sini yang layak untuk Pak Li. Apa? Kakak tertuanya seorang jenderal, kakak kedua seorang super diva, kakak ketiga seorang dewa saham. Ada masalah dengan itu? Akhirnya, aku tahu kamu penipu. Kamu bukan direktur. Ya, kami kenal baik ketiga kakak perempuannya. Mereka terlalu miskin untuk makan di luar. Yang tertua hampir 30, tidak punya pacar.
Sungguh menyedihkan. Aku ingat sewa mereka adalah apartemen 2 kamar tidur. Setiap kali kakak-kakaknya berkunjung, 2 dari mereka harus berbagi 1 tempat tidur. Ya, suatu kali Caleb bilang padaku saat kakaknya berkunjung, tidak ada kamar kosong, dan ingin tidur di tempatku. Tapi aku menolak, aku dengar dia tidur di ladang jagung. Menyedihkan. Dia benar-benar orang miskin. Sombong sekali. Sombong. Maaf, Dekan Joe, Anda belum memperkenalkan latar belakang saya. Tidak hanya saudara perempuanku yang terkenal. Identitas ibuku akan lebih mengejutkanmu. Ibumu? Pendekar bela diri yang kau sebutkan. Dan orang terkaya yang masih hidup. Benar. Ibuku adalah pendekar bela diri yang misterius, dan orang terkaya yang masih hidup. Kamu gila. Benar-benar gila. Apa kamu tidak punya otak? Tanya siapapun di sini. Siapa yang akan percaya padamu? Omongan mabuk. Atau omongan mimpi. Dia bilang ibunya adalah pendekar bela diri dan orang terkaya yang masih hidup. Kamu percaya? Tidak, tidak ada yang akan percaya. Tidak akan pernah. Caleb, itu lucu. Tidak ada yang percaya kebohonganmu. Aku percaya. Apa? Aku bilang aku percaya ibunya adalah orang terkaya di dunia. Apa gunanya percaya? Kalian semua sama. Kalian semua buta. Tuan Lee merendahkan diri untukmu, dan kamu meremehkannya. Tuan Lee, aku kasihan padamu. Dengan statusmu, bagaimana bisa kamu bersama sekelompok pecundang? Mereka semua teman lama. Aku selalu menghargai persahabatan lama. Aku tidak menyangka mereka semua sombong. Hari ini aku akan memutuskan hubungan dengan mereka semua. Ya, dengan statusmu, banyak orang berpengaruh yang rela mati untuk bertemu denganmu. Kenapa harus menahan penghinaan mereka? Tapi itu sepadan. Aku menyembunyikan identitasku. Aku menemukan yang tepat. Kamu benar-benar brengsek. Lepaskan dia. Dengar, kamu seorang penipu miskin dan pembohong. Dengan kebohongan gila seperti itu, kamu bisa membodohi putriku, tapi tidak denganku. Pergi, bawa Nicole pergi. Nicole, pergilah. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Tidak ada yang akan membawanya hari ini. Anak muda, apa katamu? Hari ini adalah hari pernikahanku. Tidak ada yang mengambil pengantinku. Omong kosong. Kamu tidak berkuasa di sini. Aku akan membawa putriku. Kau akan menghentikanku. Kau membuatku memukulmu. Aku tidak peduli. Tidak ada yang mengambil istriku. Aku akan menelepon ibuku. Dan membutakan kalian semua. Bu, kamu di mana? Mereka membawa menantumu. Oke, aku datang sekarang. Tunggu saja. Helikopter ibuku sekarang, di atas Yenton, akan mendarat. Apa yang baru saja ku dengar? Helikopter ibumu di atas Yenton akan mendarat. Kamu benar-benar gila. Anakku, untung kamu putus dengannya dan jatuh cinta pada Nick, atau kita akan dipermalukan. Kita tidak akan pernah bisa melupakannya. Ya, mataku tajam. Aku tahu Nick adalah pemuda berbakat. Benar, Nick? Ya, sayang. Kamu sangat cantik, aku tidak bisa menahan diri, di depan mereka, mari kita tunjukkan kasih sayang. Lalu, apa yang kamu tunggu? Ayo tunjukkan kasih sayang, biarkan dia melihat. Buat dia gelisah. Oke. Lalu aku akan biarkan dia melihat wanita yang seharusnya menikah dengannya berciuman denganku tepat di depannya. Benar-benar penghinaan, sungguh kegagalan. Lihat itu, kamu hanya seorang pecundang yang pantas sendirian. Dean Joe, tolong bawakan aku kertas dan tinta. Ya. Caleb, apa yang kamu lakukan? Aku ingin kamu mengingat ini selamanya. Kemarilah. Aku akan menggunakan punggungmu sebagai meja. Apa maksud penipu ini? Baik.
Ini, ambil. Tunggu tinta mengering. Nanti aku butuh. Pak polisi, Anda lihat itu. Dia pasti merencanakan sesuatu. Cepat tangkap dia. Ya, dia akan merusak citra kota kita. Bawa dia pergi. Baik, sekarang saya harus verifikasi identitas Anda. Jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda direktur rumah sakit kerajaan, saya akan menangkap Anda atas penipuan. Anda mau verifikasi identitas saya? Baik. Lihat sendiri. Direktur Rumah Sakit Kerajaan, Jimon, dengan stempel resmi. Itu benar? Masih pikir saya pembohong? Mau menangkap saya? Tidak, maaf. Saya menyinggung Anda, saya ada urusan. Saya harus pergi sekarang. Apa? Ada yang masih pikir saya pembohong? Mau panggil polisi untuk saya? Mustahil. Caleb itu orang rendahan yang aku remehkan. Mana mungkin dia kenal direktur? Tidak mungkin. Caleb itu orang rendahan, aku meremehkannya. Bagaimana mungkin dia kenal direktur rumah sakit kerajaan? Kamu salah sangka. Bukan Pak Lee yang kenal aku. Aku bangga bisa kenal Pak Lee. Apa, Den? Apa dia benar-benar punya latar belakang? Latar belakang macam apa? Jangan tertipu. Mereka penipu. Kenapa? Kenapa? Tidak perlu bicara. Kalau dia benar punya latar belakang, waktu aku menghancurkan keluarga Diaz, kenapa dia tidak menghentikanku? Dia hanya diam di situ. Ya, Nick telepon dan bilang dia akan memblokir keluarga Diaz, dan dia cuma nonton. Kalau dia benar punya latar belakang, dia akan dikontrol Nick. Dan kita tumbuh bersamanya. Belajar bersama, kita kenal dia luar dalam, ayahnya meninggal cepat, ibunya membesarkannya sendiri dengan 3 saudarinya, saudari-saudarinya, bekerja di luar sepanjang tahun, jarang pulang. Dia pura-pura kecelakaan mobil, berpura-pura cacat, untuk mendapatkan simpati Malaya. Kebenaran terungkap, Malaya meninggalkannya di pernikahan, benar-benar pecundang. Latar belakang, apa yang bisa dia punya? Ya, aku sahabat dengan ibunya. Setelah suaminya meninggal, para bujangan di desa tidak mau dia. Kalau dia orang terkaya yang hidup, aku akan menjadi ratu. Tapi, sertifikatnya asli, sudah diverifikasi. Begitu. Ada apa? Dia pasti mirip persis seperti direktur aslinya. Lalu dia mencuri sertifikatnya dan melakukan penipuan. Caleb, aku sarankan kamu akui kamu penipu. Kalau tidak, aku akan mengeluarkan perintah untuk memutusmu. Lalu ibumu akan kehilangan pekerjaannya. Siapa yang ingin aku kehilangan pekerjaan? Siapa yang ingin aku kehilangan pekerjaan? Kenapa tiba-tiba ada petugas kebersihan di sini? Semua, lihat. Itu Ibu Caleb, seorang petugas kebersihan. Lihat seragam kebersihannya. Sudah jelas, penipu tetaplah penipu, palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Apa? Ini benar-benar dia? Kita dari desa yang sama. Mana mungkin palsu? Aku akan mengenalinya meski jadi abu. Bu, Nak? Siapa yang ingin mengambil istrimu? dia mencegahku menikahi Nicole, dan ingin membawanya pergi. Nicole, bukankah kamu mengirimiku pesan bahwa Malaya selingkuh dengan Nick? Setelah kamu menceraikannya, gadis ini bersedia menikahimu. Ya, ini dia. Ini, panggil ibu. Bu? Ya, dia baik. Aku akan menerimanya sebagai menantuku. Apa? Terima? Siapa kamu? Ya, hanya seorang penyapu jalan. Lihat ke cermin. Pantaskah untuk kita? Tidak.
tapi dia tidak punya malu. Dasar petugas kebersihan bau, kamu berani memukulku? Bagaimana jika aku memukul? Aku akan memukulmu lagi. Pukul kamu. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Bagaimana jika aku melakukannya lagi? Aku akan memukulmu. Jaga mulutmu. Atau aku akan membuatmu jelek. Carrie, berani-beraninya kau memukul putriku, aku akan membunuhmu. Berani-beraninya kau. Kalian para petugas kebersihan, tidak punya rasa malu, memukul orang seperti itu. Tuan Lewis, menantuku, mertuamu dipukul. Ayo bantu aku balas dendam. Ya. Berani-beraninya mereka memukul keluargamu, kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Ya, anak seorang petugas kebersihan ingin menikahi putriku. Siapa yang memberimu keberanian? Kau pasti belum pernah dipukul sebelumnya. Baiklah, Carrie. Seperti yang kau lihat, kebiadaban dan ketidakmaluanmu telah menyebabkan kemarahan publik. Jadi, mereka memintaku untuk menegakkan keadilan. Aku menyarankanmu untuk berlutut dan meminta maaf sekarang. Jika tidak, satu panggilan telepon, kau bisa kehilangan pekerjaanmu. Nick, aku menganggapmu sebagai teman baik Caleb, dan membantumu, atau kau masih akan mengangkut batu bata. Sekarang setelah kau berhasil, kau merebut pacar anakku, dan kau ingin melawanku. Apa katamu? Kau membantuku? Kau bercanda? Aku bos sebuah perusahaan senilai lebih dari 100 juta. Kau seorang petugas kebersihan yang tinggal di rumah sewaan. Apa yang membuatmu berkata begitu? Benar, seperti ibu, seperti anak. Buka matamu. Keluarga macam apa ini? Dan kau masih ingin menikah dengan mereka dan Buka matamu. Keluarga macam apa ini? Dan kamu masih ingin menikah dengan mereka dan menjadi bahan tertawaan? Aku sendiri yang memilihnya. Aku akan menanggung cemoohan itu. Jangan marah. Aku punya ide yang lebih baik. Sejujurnya, menurutku dia benar-benar cantik. Menikahi Caleb, anak seorang petugas kebersihan, sia-sia sekali. Benar-benar tak tertahankan. Bagaimana kalau begini? Nikahi aku saja. Aku pikir, aku masih lebih suka tipe itu. Tuan Louis, bukankah Anda punya tunangan? Nick, apa maksudmu? Ini pernikahan kita. Terus kenapa? Kamu bisa bercerai setelah menikah. Kami bahkan belum mengadakan pestanya. Tuan Louis, bagaimana bisa Anda melakukan itu? Malaya mengkhianati Caleb demi bersamamu. Kamu tidak bisa mengecewakannya. Diam. Kamu sendiri yang mengatakannya. Karena Malaya bisa mengkhianati Caleb, dia juga bisa mengkhianatiku. Lagi pula, dari segi penampilan dan status, bagaimana Malaya bisa dibandingkan dengan Nicole? Bagaimana menurutmu? Apakah kamu setuju dengan pernikahan ini? Menurutku tidak apa-apa. Ya, Tuan Louis memiliki grup marsial. Dengan satu kata, dia bisa membuat keluarga kita naik atau jatuh. Jika Nicole menikah dengan Tuan Louis, itu akan membuat keluarga kita berkembang. Hebat. Hari ini adalah pesta pernikahan. Ayo langsung adakan pernikahan saja. Ya. Bu, aku tidak tahan lagi dengannya. Bu, aku nggak tahan lagi sama dia, buat dia bangkrut. Ya, untuk penjahat tak tahu terima kasih seperti itu, mereka hanya pantas mengemis di jalanan. Aku akan telepon untuk memblokir dia sekarang. Apa katamu? Kamu ingin aku bangkrut dan memblokirku? Das kan? Kamu dengar aku dengan benar. Ini keputusan terakhirku. Oke. Kalau begitu, silakan telepon untuk memblokirku, aku akan lihat. Dasar tukang bersih-bersih bau, apa yang membuatmu berpikir bisa memblokirku, seorang miliarder? Perintah larangan dari Martial Group, melarang Nick dan perusahaannya, Louis Trading. Blokir level 5S, permanen secara global. Tunggu saja, kamu selesai, nggak ada jalan keluar. Ya ampun, aku benar-benar takut. Apa kamu gila karena miskin? Kamu delusi? Aku ingat, Caleb membual bahwa kamu adalah martial saint atau orang terkaya di dunia. Kamu di sini hanya untuk akting bersamanya. Tidak diragukan lagi itu semua akting. Bahkan tidak perlu dipikirkan. Orang terkaya di dunia hanya orang biasa. Bagaimana mungkin dia datang ke tempat seperti ini? Benar. Dia memakai seragam pembersih.
dan pura-pura jadi yang terkaya. Kamu pasti bodoh. Siapa bilang orang terkaya di dunia nggak bisa memakai ini? Nicole, biarkan aku bertanya lagi. Apakah kamu dengan tulus bersedia menikahi anakku? Tentu saja aku bersedia. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, aku tetap akan menikahinya. Tapi, Tante, tidak perlu menyelamatkan muka dengan membual seperti ini. Bagus, hebat. Kamu benar-benar menantu yang baik. Aku akan memberimu hadiah besar. Keluarkan edisi terbatas global cincin berlian bintang. Aku akan memasangkannya. Keluarkan edisi terbatas global cincin berlian Starry. Aku ingin memasangkannya pada menantu perempuanku. Apa yang ku dengar? Cincin berlian Starry? Kebohongan terus berdatangan. Apa dia bahkan tahu berapa nilainya? 10 miliar. Aku khawatir dia bahkan tidak tahu berapa 1 miliar itu. Ini yang kau sebut cincin berlian Starry seharga 10 miliar? Dari mana kau menggali barang ini? Ini sangat suram. Hindari saja keluarga ini. Jangan mempermalukan keluarga Dias kita. Tante, sudah kubilang, aku tidak peduli dengan semua ini. Kenapa kau ingin ditertawakan? Sayang, bicaralah. Sayang, ibuku adalah orang terkaya di dunia, pendekar bela diri. Semua yang dia katakan itu benar, termasuk cincin berlian Starry ini. Biarkan aku memasangkannya padamu. Ini tidak mungkin nyata. Meskipun aku belum pernah melihatnya, tapi aku pernah dengar itu sangat indah. Tapi ini terlihat kusam, seperti besi tua. Kau pikir aku bodoh? Nicole, karena kau tidak percaya padaku, biarkan aku tunjukkan padamu apa itu edisi terbatas global cincin berlian Starry yang sesungguhnya. Nicole, karena kamu tidak percaya padaku, biarkan aku tunjukkan padamu apa itu edisi terbatas global cincin berlian bintang yang sesungguhnya. Apa yang terjadi? Ada apa? Itu terlalu mewah dan terlalu cemerlang, jadi desainer khusus merancang casing untuk menyembunyikan kecerahannya. Pertama, untuk keamanan. Kedua, untuk menciptakan efek dramatis saat diperlihatkan. Kemarilah, Caleb, pasangkan sendiri padanya. Oke. Apakah ini benar-benar cincin berlian bintang? Aku belum pernah melihat cincin semewah ini. Pasti begitu. Mustahil? Bagaimana mungkin seorang pembersih kumal mampu membeli ini? Ya, cincin ini melambangkan kekuasaan dan status. Uang tidak bisa membeli ini. Dia pikir kita tidak tahu. Dia hanya mengada-ada barang palsu mewah untuk membodohi kita. Tepat. Barang edisi terbatas global manapun pasti milik seseorang yang berstatus. Seorang pembersih tidak layak. Itu penipuan. Sekarang, akui saja, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, satu panggilan telepon dan kau masuk penjara. Kamu harus bersyukur memiliki putri yang baik. Kalau tidak, aku akan memutuskanmu sepenuhnya. Kamu masih berpura-pura. Bukankah kamu baru saja bilang akan menutup Louis Trading? Lalu kenapa aku masih berdiri? Halo? Apa? Halo? Apa? Tidak mungkin. Masa sih? Kamu benar-benar orang terkaya di dunia? Kamu tidak harus percaya, tapi kamu akan menghadapi konsekuensinya. Tidak mungkin. Masa sih? Kamu jelas Ibu Caleb, hanya seorang pembersih biasa. Mustahil. Ya, dia sahabatku. Setelah suaminya meninggal, dia membesarkan 3 putri dan seorang putra. Putri-putrinya masih kerja serabutan. Mana mungkin dia yang terkaya? Lihat apa yang dia pakai dan orang-orang di sekitarnya.
Dia sama sekali tidak terlihat kaya. Mana mungkin dia yang terkaya di dunia? Aku ingat sekarang. Bangsawan yang membantuku naik adalah eksekutif grup marsial. Aku akan suruh dia datang dan membongkarmu. Nicole, biarkan aku lihat cincin itu. Memakainya membuatku sangat bahagia. Pasti asli. Teksturnya sangat mewah. Ya, warnanya indah, sangat elegan. Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Mungkinkah asli? Masa sih? Seluruh keluarga mereka pembohong. Mana mungkin mereka mampu? Bahkan jika asli, pasti curian. Atau rampasan. Dasar perempuan jalang. Aku benar-benar kasihan pada anakku karena bertahan denganmu selama ini. Caleb, kamu tahu kenapa aku membuatmu berpura-pura menjadi cacat? Aku mengerti. Orang selalu seperti ini. Saat kamu kaya dan berkuasa, semua orang baik padamu, tapi mereka hanya mengincar uangmu. Atau mereka ingin merampokmu habis-habisan. Saat kamu tidak punya apa-apa, mereka akan meninggalkanmu, mengkhianatimu, bahkan menginjak-injakmu. Jadi, Nak, hanya saat kamu tidak punya apa-apa, siapa yang bersedia mendampingimu, siapa yang baik padamu, itulah orang dalam hidupmu yang harus kamu hargai. Aku mengerti. Aku senang bertemu dengannya. Dia sangat baik, aku akui itu. Ibu akan memberikan segalanya padanya. Berhenti membual. Kamu akan segera terbongkar. Terbongkar lagi? Apa? Aku baru saja menelepon seorang eksekutif Martial Group. Dan dia bilang Martial Saint berada di luar negeri sepanjang tahun, dan sangat terhormat. Dia bukan petugas kebersihan. Aku akan membongkarmu. Tunggu saja. Ya Tuhan, dia palsu. Aku sudah mengenalnya selama 20 tahun. Aku sangat mengenalnya. Tapi kenapa? Dia sangat meyakinkan. Dia penipu. Ini direncanakan dengan baik, tentu saja meyakinkan. Nick, keluargamu hancur. Kamu masih terobsesi dan keras kepala. Apa? Keluargaku hancur? Aku bilang, bangsawanku bilang tidak ada larangan. Panggilan yang diterima kepala pelayanku pasti palsu. Tuan King dari Martial Group ada di sini. Tuan King dari grup Martial ada di sini. Dia di sini. Tuan King, Anda di sini? Di mana penipunya? Itu, wanita busuk itu. Masih pura-pura. Kamu celaka. Katak dalam tempurung. Pandangan pendek. Tuan King, itu dia. Tangkap dia sekarang. Di Pulau Normal. Tuan King, kenapa Anda memukul saya? Dasar bodoh. Berani-beraninya Anda menghina bos saya. Tidak hanya memukulmu, kau pantas mati. Ini Noah, Kepala Distrik Yenton, salam, Martial Saint. Ayolah, Noah. Beritahu mereka, siapa aku. Apa? Siapa yang menghina Martial Saint? Dia adalah pengusaha wanita paling terkenal di dunia. Dan miliarder paling rendah hati yang masih hidup. Siapa yang berani menghinanya? Itu dia. Dia mengaku punya dukungan grup Martial. Sombong sekali. Dia mencuri pacar anakku dan memutus mata pencaharianku, membuatku dipecat. Berani-beraninya dia. Aku akan bunuh orang bodoh ini. Pak, saya salah. Pak, saya salah. Saya tidak tahu. Nick, dengarkan. Noah, katakan padanya. Dia hanyalah seorang tukang batu. Bagaimana Anda membangun perusahaannya dan menjadikannya miliarder? Nyonya, Anda bilang dia teman Caleb dan meminta saya membantunya diam-diam buat dia sukses. Apa? Jadi Caleb benar-benar membuatnya kaya? Benarkah? Nick, kau dengar itu? Siapa yang membantumu? Tante, aku benar-benar tidak tahu. Tante, aku sumpah tidak tahu. Aku tahu aku salah. Anakku menganggapmu saudara dan membantumu jadi kaya. Kamu baru saja bangkit dan kau merayu istrinya dan menghancurkannya. Tidak, Tante. Aku bukan manusia. Aku sampah. Aku anjing. Aku buta. Aku anjingmu. Tolong beri aku kesempatan. Tolong maafkan aku. Aku akan berubah. Aku akan jadi orang baik. Tidak. Aku akan panggil Ibu Peri. Aku akan menghabiskan hidupku untuk berbakti padamu. Ya Tuhan, kamu tidak layak jadi anjing. Tidak usah bicara merawatku. Nak,
Bagaimana pendapatmu? Saat aku di kursi roda itu, dia menertawakanku, mengintimidasi, merebut pacarku, dan menginjak-injakku. Buat dia di kursi roda seumur hidup. Ide bagus. Noah, Ya, Tidak, tidak. Tante, aku tahu aku salah. Aku akan berubah, sumpah. Caleb, kita teman masa kecil, maafkan aku akan lakukan apapun katamu, kumohon. Lebih baik pelihara anjing. Anjing lebih setia. Hajar dia, lepaskan aku. Sekarang kau bisa duduk di kursi roda itu dan rasakan penghinaan yang kualami, tapi aku hanya melakukannya selama 3 tahun. Kau melakukannya seumur hidup. Aku akan mengabulkan keinginanmu itu. Nikahi dia. Aku akan menjadi tuan rumah pernikahanmu. Tidak, aku tidak mau. Dia benar-benar bajingan. Caleb, aku selalu mencintaimu. Ya, Caleb, kau cinta pertama Malaya. Lagi pula, Nick tadi bilang dia ingin menikahi Nicole. Biarkan dia mendapatkannya. Aku pikir kau dan Malaya cocok bersama. Apa? Kau ingin aku menjadi menantumu? Tentu saja. Malaya, pergi minta maaf kepada suamimu. Ada apa? Kau salah paham padanya. Itu salah. Ini semua salahku. Caleb, aku salah. Maafkan aku. Ayo kembali seperti dulu. Kau mengantar aku ke pantai dengan sepeda. Oke. Aku juga ingin. Sungguh. Tapi kau tidak pantas mendapatkannya. Brad, Aku di sini. ambilkan aku surat cerai yang kutulis. Oke. Ini. Ambilkan lem. Ini. Caleb, apa yang kamu lakukan? Caleb, apa yang kamu lakukan? 3 tahun yang lalu, aku menyelamatkanmu, tulang punggungku hancur dalam kecelakaan itu. Saraf sciaticku putus. Hampir melumpuhkanku. Ibu menggunakan koneksinya untuk memasukkanku ke rumah sakit kerajaan. Dan mengundang banyak dokter terkenal, menghabiskan lebih dari 30 juta. Dia bilang padaku, seorang pria, apalagi terluka demi seorang wanita, bahkan mati untuknya. Tapi apakah dia layak? Dia bertanya padaku. Jika kamu tertabrak menyelamatkan seorang wanita, dan hampir lumpuh, jika kamu benar-benar lumpuh, apakah dia akan ingat? Peduli? Membalasmu? Dia bilang, jangan pernah meremehkan kejahatan manusia, karena dia sudah berada di dunia bisnis, dan melihat sisi terburuk sifat manusia. Jadi aku terus berpura-pura lumpuh di kursi roda. Supaya aku bisa melihat apakah dia layak dengan usahaku, dan siapa di sekitarku yang benar-benar teman. Selama 3 tahun, aku berpura-pura miskin, tidak berguna, dan lumpuh. Aku melihat sisi buruk dunia ini. Kalian. Satu adalah temanku yang kubantu bangkit, satu adalah tunanganku yang kuselamatkan. Kalian berdua berselingkuh, dan kalian menginjak-injakku, mempermalukanku. Orang baik selalu kalah. Maaf, aku tidak lemah. Aku hanya berpura-pura. Sekarang waktunya membalas dendam. Yang ini dengan kaki patah. Lemparkan dia keluar untuk mengemis. Ya. Lalu kamu pakai ini, cerai dan berjalan di jalanan, dari selatan ke utara. Jangan lepaskan. Jika kamu melepasnya, 30 juta itu, dan 3 tahun aku bertahan untukmu, kamu bayar kembali. Kalau tidak, kalian berdua harus. Kalau begitu kamu pakai ini perceraian dan berjalan di jalanan, jangan sobek. Jika kamu melakukannya, 30 juta itu dan 3 tahun aku bertahan untukmu, kamu bayar kembali. Jika tidak, kalian berdua harus tidur di kandang anjing. Kau dengar? Caleb, jangan lakukan ini. Kalian berdua dulu saling mencintai. Cinta? Omong kosong. Pergi. Jangan membuatku mual. Nyonya Condon, kami buta. Ini salah kami karena sombong. Tolong kasihanilah. Jangan dendam, ya? Jangan berlagak korban di sini. Kalian berdua pantas lebih buruk. Cepat lakukan seperti yang anakku katakan. Pergi pamer dengan perceraian. Tunggu, aku perlu menulis kata lain. Ya.
Oke. Pasang ini di punggungmu. Caleb, aku bibimu, mertuamu. Cepat. Atau bayar aku kembali 30 juta itu. Aku mau. Ibu, Cepat dan pergilah ke jalan. Keluar. Sayang, apa aku bermimpi? Kamu tidak hanya tidak lumpuh, tapi kamu adalah putra dari orang terkaya di dunia. Kamu lihat. Masih pikir itu palsu? Tidak, rasanya begitu tidak nyata. Kebahagiaan datang terlalu cepat. Hanya orang baik dan tulus yang pantas mendapat kebahagiaan mendadak. Bu, sekarang bisakah kamu serahkan posisi kepada Nicole? Kenapa memberikannya padaku? Bagaimana kau bisa memberikannya padaku? Itu aturan keluarga kita. Wanita itu rentan dan butuh lebih banyak keamanan. Memberikan kekayaan kepada wanita. Tentu saja, karakternya juga harus layak. Lagi pula, kau lulus ujian. Tapi, Nicole, tapi apa? Mertuamu sangat baik padamu. Kenapa tidak kau ucapkan terima kasih? Ya, dia mertua terbaik di dunia. Nicole, ucapkan terima kasih. Apa hubungannya denganmu? Urus urusanmu sendiri. Caleb dan Nicole sudah menikah. Kita semua keluarga sekarang. Kau persis seperti keluarga Bell. Sekelompok sombong. Keluarga Liku menerima Nicole, tapi tidak dengan kalian sebagai kerabat. Pergi. Tidak, putramu menikahi putriku. Kami harus ada di sini. Ya, kami adalah sesepuh Nicole. Tanpa kami, bagaimana pernikahan bisa terjadi? Kami yang akan menyelenggarakannya. Kami tidak butuh kalian berdua. Daisy, kenapa Grace dan Nora belum datang? Pernikahan Caleb akan segera dimulai. Mereka sedang dalam perjalanan. Bu, kami akan segera tiba. Oke, cepatlah. Sekarang keluar dari sini. Keluar. Batalkan larangan Nick terhadap keluarga Diaz. Atau, kau akan bangkrut dan mengemis. Mohon, Nyonya, aku hanya ingin menghadiri pernikahan putriku. Setelah pernikahan, kami akan pergi. Oke, Nicole. Tolong, Nicole, mohon ampun. Tante, Caleb, tolong pertimbangkan. Mereka membesarkanku, maafkan mereka. Baik, karena kau memohon ampun, biarkan mereka hadir ke pernikahan. Bagaimanapun, mereka orang tuamu. Tanpa mereka, tidak akan ada dirimu. Ayo, semuanya, bergerak. Mulai pernikahannya. Ayo, mulai pernikahannya. Ayo selenggarakan pernikahan. Berhenti. Kalian semua. Siapa yang berani mengganggu pernikahan? Gelandangan macam apa yang berani bicara padaku? Bunuh dia. Ya. Siapa yang berani berlaku begitu melanggar hukum? Pembunuhan di siang bolong? Siapa aku? Nak, bilang padanya. Apa? Kau ayahnya. Kau Cain. Bukankah kau kabur setelah membunuh seseorang? Beraninya kau kembali? Nah, ipar. Kau ingat 20 tahun lalu? Kau pembunuh. Kau masih berani muncul? Kau tahu itu. Tapi kau berani mematahkan kaki anakku. Kau pikir aku tidak bisa membunuh? Kamu tahu itu? Tapi kau berani mematahkan kaki anakku. Tidakkah kau tahu aku bisa membunuh? Anakmu yang menggertak anakku. Jadi anakku hanya menghukumnya. Kau mencoba berdebat denganku? Pukuli dia sampai dia hanya bisa memohon sambil berlutut. Ya? Coba saja. Para pecundang manja ini, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan tentara bayaran veteran? Apa? Kau bahkan menyewa tentara bayaran. Jika tidak, karena tahu kau adalah orang terkaya yang hidup, mengapa aku berani memprovokasimu? Sejak aku kabur dari penjara, aku terus dalam pelarian, membangun kelompok tentara bayaran. Ayah,
Bunuh mereka semua. Mereka melumpuhkan kakiku. Aku akan menghabiskan hidupku di kursi roda. Nak, jangan khawatir. Tak satu pun dari mereka akan selamat. Bro, kita semua tamu, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Berhenti berpura-pura. Kau sudah menikah dengannya. Aku tahu bawa wanita itu kepadaku. Aku ingin dia melayaniku seumur hidup. Nak, terserah kamu. Seseorang ikat wanita itu. Bawa dia pergi nanti. Siapa yang berani menyentuh perempuanku? Caleb, bahkan sekarang, kau masih ingin menjadi pahlawan? Ayolah. Kalau begitu aku akan membantumu. Ayah, lumpuhkan kakinya. Masukkan dia ke kursi roda juga. Aku akan mengurusnya nanti. Ya. Ibu, biarkan aku membunuhnya sekarang. Tidak, Jenderal adalah pengawas. Kamu harus menjadi penutup. Dengan keahlianmu, kamu tidak perlu melakukan itu. Oke. Aku akan menonton. Kau mencari kematian. Jatuhkan dia. Nak, lihat itu. Aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Terima kasih, Ayah. Aku ingin seluruh keluarga Caleb diinjak-injak sampai mati. Cukup, aku ingin dia melihat bagaimana aku bermain dengan wanitanya. Ayo, tangkap wanita itu. Aku akan bermain dengannya sekarang. Kau dengar anakku? Bawa dia pergi. Sentuh wanitaku dan kau mati. Majulah. Ya. Kenapa dia begitu kuat? Ayah, dia terlatih. Dia bahkan terbang di kursi roda. Cain, kau pasti lupa. Aku bukan hanya orang terkaya yang masih hidup, tetapi juga seorang pendekar suci. Anakku, yang aku ajari, tidak berguna seperti anakmu. Beraninya kau menyebut anakku tidak berguna? Aku akan membunuh anakmu sekarang. Pembunuh hantu. Ya? Bunuhlah orang desa itu untukku. Ya. Sayang, aku akan membantumu. Baiklah. Aku bisa menangani mereka sendiri. Lihat saja. Oke, aku akan menonton. Apa yang kau tunggu? Pergi bertarung. Apa yang kamu tunggu? Pergi bertarung. "18 telapak naga, di usia semuda ini, kamu sudah menguasai 18 telapak naga." Mengesankan, kan? Ayo bertarung denganku. Aku, baiklah. Pergi ke neraka. Kamu mencari mati. Giliranku. Ayah? Ayah? Nak, lari. Biarkan aku menahan mereka. Ayah, kau harus menghentikan mereka. Tolong. Anda mau lari? Jangan pukul anakku. Penjahat, masih mau lari? Aku akan membunuhmu hari ini. Caleb. Kita tetangga. Mari kita Kau mengkhianatiku. Kau mengkhianatiku. Kau mengkhianatiku. Caleb. Kumohon, jangan pukul anakku. Jangan pukul anakku. Ampuni aku. Kau memohon belas kasihan tadi, sekarang kau berlagak kuat lagi. Sombong lagi. Jika aku tidak menyingkirkan kau hari ini, aku merugikan dunia.
Anakku. Jangan bunuh dia. Penjahat seperti dia harusnya di penjara gelap. Biarkan hukum menghukumnya. Baik. Bawa dia pergi. Jangan ke penjara gelap, tolong. Baik, sudah beres. Waktunya pernikahanmu. Semua, bersihkan. Ayo adakan pernikahan. Di sini sangat berdarah. Tidak baik untuk pernikahan. Jangan khawatir. Banyak VIP akan datang. Acaranya akan megah. Baiklah, lakukan hari ini. Hari ini sama baiknya dengan hari lain. Kalau begitu, adakan pernikahan malam ini. Caleb, selamat. Sepasang kekasih akhirnya bersatu. Brad. Aku hampir melupakanmu. Bu, aku mau minta tolong. Tentu. Hari ini hari pernikahanmu. Apapun yang kau minta, aku akan mengiyakan. Saat aku cacat, semua orang membantu Nick menginjak-injakku. Hanya Brad yang mendukungku, masa depan dia dan keluarganya ada di tanganmu. Baik. Brad, kan? Setelah pernikahan, datang temui aku di Martial Group. Aku akan beri setiap keluargamu sebuah perusahaan. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Caleb. Baik, ayo adakan pernikahan. Baik, bersulang. Bersulang. Tunggu. Tunggu. Amitabha. Siapa kamu? Dia tim dari keluarga Jai, di Kinton. Belum pernah dengar tentangmu. Kamu cukup sombong. Kalau tidak salah, kamu melukai 4 anak buahku kemarin. Dan membawa pergi Nicole yang keracunan, kan? Begitu. Kamu tidak bisa mendapatkan gadis itu, jadi kamu meracuninya. Kamu cukup jeli. Aku sedang mencarimu. Kamu datang sendiri padaku. Tepat sekali. Kamu pandai mencari mati. Jika aku tidak membunuhmu, aku sumpah bukan laki-laki. Mulut besar. Sampai hari ini, masih ada orang yang mengancam akan membunuh anakku. Orang tua, siapa kamu? Orang-orang memanggilku pendekar sakti. Apa? Seorang wanita tua berani menyebut dirinya pendekar sakti. Aku rasa aku kena pukul. Aku tidak merasakannya. Omong kosong, itu mengenai wajahku. Bagaimana mungkin? Aku jenius bela diri kelas 1. Aku bahkan tidak bereaksi saat dia memukulku. Mungkinkah dia benar-benar pendekar sakti? Kita coba dan tahu. Benar. Bunuh wanita tua ini. Ya? Nomor 4, apa yang terjadi? Bukankah kalian semua memiliki ilmu bela diri yang tak tertandingi? Kamu bukan manusia. Masih memarahiku? Masih memarahiku? Kami. Bukankah kau bilang kau jenius? Lawan aku. Aku tidak melawan orang tua. Tidak adil. Aku ingin melawan anakmu. Apa? Kau pikir kau jenius bela diri dan ingin menyakiti anakku? Jika dia pengecut, dia harus minta maaf. Aku bisa memaafkannya. Persetan. Ke sini. Ayo lawan aku. Aku hanya akan berdiri di sini. Jika kau bisa memukulku sekali, kau menang. Baik, kau yang bilang. Mati, naga bangga menyesal. Kau, keji. Keji? Jangan bicara omong kosong. Kau bilang kau akan diam dan biarkan aku memukulmu. Sialan kau. Bagaimana IQ-mu turun begitu rendah? Aku musuhmu. Bisakah kau percaya kata-kataku? Bukankah ayahmu mengajarimu untuk tidak percaya musuh? Keluarga macam apa yang membesarkanmu? Kau. Kenapa kau tidak bergerak? Dia tertidur? Dia mati. Mati? Tapi aku tidak memukulnya. Bagaimana bisa dia mati? Dia dibuat marah olehmu. Lihat sendiri. Aku tidak percaya.
Dia benar-benar mati. Bukankah dia bilang dia jenius? Dia idiot bela diri. Oke. Jangan biarkan sampah ini merusak acara bahagia ini. Ayo, bawa dia pergi. Ayo lanjutkan pernikahan. Ya, ayo segera laksanakan pernikahan. Aku ingin punya anak laki-laki. Aku akan mengajarinya dengan baik. Jangan seperti orang-orang tidak berguna ini, mengaku jenius, tapi bahkan tidak bisa bernapas beberapa kali. Oke, ayo laksanakan pernikahan. Ayo laksanakan pernikahan. Aku punya istri. Aku punya istri. Aku punya istri.